syukur lisan, ada yang namanya syukur hati, ada yang dinamakan syukur anggota tubuh kita. Syukur lisan ini gampang karena hanya ucapkan. Kapan itu? Setiap kita dapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Berarti kita sudah bersyukuri nikmatnya Allah, tapi belum sempurna. Jadi orang yang bersyukur dalam bentuk ucapan itu banyak. Bahkan hampir semua orang sudah melakukan barangkali, sudah bersyukur dalam bentuk ucapan. Tetapi kalau syukur yang kedua, syukurnya hati, ini sudah berkurang. Untuk kalau ada sampai 60%, 70%. Bagaimana hati mensyukuri nikmat Allah? Meyakinkan dalam hatinya bahwa segala apa yang datang kepada kita itu datangnya dari Allah. Kalau datang itu berupa nikmat, berarti Allah mau melihat kita bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Karena nikmat diberikan oleh Allah kita itu, Allah mau melihat bagaimana kita mensyukuri nikmat. Salah satu mensyukuri nikmat, salah satu bentuk mensyukuri nikmat adalah kalau kita mendapatkan sesuatu itu berikan juga kepada orang lain, supaya dalam Al-Quran dikatakan apa itu di ayat yang terakhir, artinya nikmat yang diberikan itu sebarkan kepada orang. Artinya nikmat yang diberikan juga dibagi-bagikan kepada orang lain. Itu berarti mensyukuri nikmat. Artinya mensyukuri nikmat itu tidak cukup dengan ucapan, tetapi harus ada action dibagi-bagikan kepada orang. Kemudian kalau yang datang itu berupa ujian itu Allah melihat bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan sabar. Jadi ujian bukan kita mengeluh, tetapi bersabar. Nah, bersabar itu berat itu bersabar. Karena yang dikatakan sabar, pertama kali musibah itu kena kita, tidak ada yang keluar dari bibir kita ini kecuali kembalikan kepada Allah. Ada orang sudah ngomel, kenapa saya, kenapa anak saya, kenapa suami saya, kenapa bukan orang lain. Belakangan baru, kalau begitu saya bersabar, sudah lewat. Pertama kali begitu kita ditipu nikmat, kalau tidak bisa menahan, minimal diam saja, diam. Kemudian biarkan air mata menangis. Karena memang mati kerjanya menangis. Tetapi mulut kita jangan mengucapkan sesuatu apapun kecuali kalau memang mengembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu yang diyakinkan dalam hati kita bahwa ketika kita dapat datang Allah berikan nikmat di dalam hati kita yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Kalau kita dapat ujian kita yakin itu datangnya dari Allah. Allah menguji kita. Allah mengangkat derajat kita. Orang yang diuji itu mau diangkat derajatnya, mau diangkat derajatnya dari derajat rendah ke derajat yang tinggi. Coba lihat ujiannya Ismail dan Ibrahim, luar biasa. Anaknya yang diminta untuk disembelih, untuk dipotong. Tetapi kalau memang keyakinannya kepada Allah, itu semua lulus. Dia berhasil dalam ujian yang dihadapi oleh Ibrahim. Kemudian syukur yang ketiga, ini yang paling kurang. Syukurnya tubuh kita. Apa syukurnya tubuh kita? Ibu, apa kira-kira? Melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, haji bagi orang yang mampu. Ini semua syukur tubuh kita. Jadi ketika kita tidak sholat, itu berarti kita sudah bersyukur lidah, syukur hati, tapi tidak sepanjang, tidak sempurna syukur kita. Jadi janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur akan saya berikan tambahkan nikmatku. Ini orang yang melaksanakan yang tiga ini. Jadi setiap kita tinggalkan sholat, setiap itu tubuh kita tidak bersyukur nikmat Allah. Hanya di hati kita, hanya di mulut kita, tapi tubuh kita tidak ada bersyukur. Nah ini kendalanya ibu ini biasa ketika halangan. Ada biasa halangan sebenarnya sudah selesai. Ini seperti misalnya
ini sudah selesai, sudah bersih sebenarnya ini. Tapi dia bilang sebentar ya sekali sudah maghrib. Berarti sudah berdosa di situ. Atau ada juga bilang sekali mapapula subuka. Tidak. Kapan bersih? Biar setengah 6, seperempat jam 6 masih ada asar. Nah sudah bersih, cepat mana cepat. Kapan tidak? Berarti tubuh kita tidak bersyukuri nikmatnya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa yang dikatakan tubuh bersyukur nikmatnya Allah adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kewajiban kita ditinggalkan, maka ketika itu tubuh kita tidak bersyukur nikmatnya Allah. Maka jangan heran orang yang merasa bersyukur kepada Allah tapi tidak melaksanakan sholat, maka nikmatnya itu tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tandanya orang Islam itu Allah mengatakan dirinya Islam, sholat. Mana tandanya kamu Islam? Kalau tidak sholat. Asal sempanya jenis teluka supaya apa itu di mana dalilnya itu tidak ada. Kemudian yang terakhir jemaah, yang terakhir yang dapat yang ketiga yang merusak hati adalah orang yang merasakan nikmatnya Allah kemudian tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Dalam bentuk mensyukuri nikmatnya Allah itu tiga, harus kita wujudkan tiga ini. Kalau tiga ini tidak terwujud, berarti tidak sempurna syukur kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang dapat merusak hati manusia adalah orang yang setiap hari melihat kematian tetapi tidak menjadi nasihat bagi dirinya. Apa nasihatnya di situ? Ya, hari ini saya yang mensalati kamu, saya yang menikah kamu, saya mengantarkan kamu ke kubur, besok hari saya juga akan menutup seperti itu. Dan orang yang menjadikan kematian itu sebagai nasihat, pasti ibadahnya semakin baik. Karena kan tidak ada jaminan kepada kita akan hidup kita sampai di mana.